Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini aku mau membahas soal P3K yang manajerial ya teman-teman. Jadi untuk P3K teknis dan juga guru seperti itu. Jadi soal manajerial ini sama-sama ada baik di P3K teknis maupun guru. Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan tes P3K, silakan di-subscribe dulu channel aku dan silakan dipantengin terus agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K dan juga PPG. Nah, khusus di video kali ini, silakan teman-teman dapat menghitung jumlah poin yang didapat ketika mengerjakan soalnya ya teman-teman. Jadi silakan nanti di akhir video bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman berapa poin sih yang didapat oleh teman-teman semua. Nah, cara untuk berlatih bagaimana? Jadi silakan teman-teman setelah aku bacakan soalnya, silakan di-post terlebih dahulu videonya untuk membaca opsinya ya teman-teman. Setelah itu, silakan teman-teman memilih satu jawaban yang menurut teman-teman memiliki poin tertinggi. Nah, setelah itu jangan lupa langsung diputar kembali videonya untuk mengetahui pembahasannya dan juga mengetahui kunci jawabannya. Jadi, teman-teman nanti di akhir video akan mengetahui berapa sih poin yang sudah didapatkan. Silakan teman-teman dapat share poin yang teman-teman dapatkan melalui kolom komentar. Soal yang pertama, seorang manajer mendapati bahwa produktivitas timnya menurun dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan pengamatan, ternyata banyak anggota tim merasa tidak termotivasi karena pekerjaan yang monoton dan kurangnya kesempatan untuk berkembang. Apa langkah pertama yang paling tepat bagi manajer untuk meningkatkan motivasi timnya? Nah, di sini ya teman-teman, kurang termotivasi ya teman-teman seperti itu. Lalu yang diminta adalah langkah pertama. Nah, langkah pertama di sini berarti yang harus pertama kali dilakukan. Di opsi bisa aja banyak langkah yang positif ya teman-teman atau yang baik untuk dilakukan, namun belum tentu cocok digunakan sebagai langkah pertama. Nah, opsi yang A memberikan bonus kepada anggota tim yang menunjukkan kinerja baik. Nah, bonus di sini sama dengan pemberian reward ya teman-teman. Jadi reward and punishment tidak hanya di guru saja ya teman-teman, namun di pegawai-pegawai lainnya juga seperti kantoran tidak menjadi solusi yang paling efektif ya teman-teman, dan tidak harus dilakukan sebagai langkah pertama. Jadi opsi yang A di sini kurang sesuai karena belum tentu juga itu efektif dilakukan. Opsi yang B mengubah beberapa posisi dalam tim untuk meningkatkan variasi tugas. Nah, bisa saja dilakukan ketimbang opsi yang A teman-teman. Dengan adanya variasi tugas kan mungkin tidak akan merasa monoton lagi seperti itu ya teman-teman. Namun kita harus bandingkan dengan opsi yang di bawahnya. Opsi yang C mengadakan rapat untuk mendengarkan pendapat dan saran dari anggota tim. Nah, ini bagus teman-teman karena di sini masalahnya adalah produktivitas tim yang menurun. Berarti kan kita harus tanya kepada sumbernya langsung ya teman-teman, sehingga kita bisa mengetahui penyebabnya apa dan membicarakan bersama solusinya. Apalagi di sini yang ditanyakan adalah langkah pertama. Jadi rapat itu penting. Masuk kepada musyawarah ya teman-teman seperti itu. Opsi yang D menyusun target baru yang lebih menantang bagi seluruh tim, sama dengan opsi yang B ya teman-teman, memberikan variasi lalu juga menyusun target baru yang lebih menantang itu bisa dilakukan sama-sama positif. Namun yang harus dilakukan pertama adalah rapat terlebih dahulu teman-teman, baru mungkin akan melakukan rencana-rencana lainnya. Jadi misalnya akan mengubah posisi untuk meningkatkan variasi atau akan menyusun target yang lebih menantang seperti itu ya teman-teman. Namun langkah pertama yang harus dilakukan adalah opsi yang C. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Jadi khusus video kali ini aku akan tampilkan urutan poinnya ya teman-teman. Jadi opsi C itu dengan poin tertinggi yaitu 4 karena rapat di situ positif sekali berkenaan dengan tim ya teman-teman. Jadi memang tidak bisa diselesaikan sendiri, namun kita harus musyawarahkan. Lalu yang mendapatkan poin 3 adalah D, poin 2 adalah B, dan yang paling kecil poinnya adalah yang A. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Anda adalah pemimpin tim di sebuah organisasi. Tim Anda sedang mengalami masalah komunikasi yang menyebabkan keterlambatan proyek. Apa tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, teman-teman, di sini kita kan pemimpin tim. Lalu masalah yang
terdapat di tim kita itu adalah masalah komunikasi seperti itu yang berdampak kepada keterlambatan proyek. Masalah utamanya kan komunikasi seperti itu. Alangkah baiknya kita mencari solusi yang dapat meningkatkan komunikasi dalam tim ya teman-teman, dalam sebuah organisasi seperti itu. Opsi yang A, memberikan sanksi kepada anggota yang sering terlambat, memberikan laporan. Nah, sanksi di sini sama dengan bonus tadi kalau di soal nomor satu. Jadi pemberian reward and punishment belum tentu efektif untuk dilakukan ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang A di sini kurang tepat. Opsi yang B dibandingkan dengan opsi yang A lebih baik ya teman-teman. Jadi disusun lagi jadwal kerja untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Nah, di sini kan juga make sense ya teman-teman, sesuai dengan masalahnya yaitu keterlambatan proyek. Opsi yang C, membagi proyek menjadi tugas yang lebih kecil dan menunjuk pemimpin untuk setiap tugas. Nah, bisa saja dilakukan ya teman-teman. Namun kita bandingkan dengan opsi yang D, membuat grup komunikasi khusus untuk proyek dan mengadakan pertemuan rutin. Nah, di sini lebih tepat teman-teman. Di sini masalah utamanya kan masalah komunikasi sehingga berdampak kepada keterlambatan proyek. Nah, masalahnya itu bukan masalah terlambat proyek ya teman-teman, namun masalah komunikasi. Kalau kita lihat opsi yang B teman-teman, kita kan mau memastikan proyek selesai tepat waktu dengan menyusun ulang jadwal. Lalu opsi yang C juga ya teman-teman. Jadi membagi proyek menjadi tugas yang lebih kecil dan menunjuk pemimpin. Nah, berarti di sini kan kita ingin membuat proyek tidak terlambat, namun tidak mengatasi masalah utamanya yaitu masalah komunikasi. Nah, opsi yang D di sini lebih sesuai dengan konteks soal, sesuai dengan yang dimau soal. Karena masalah utamanya adalah masalah komunikasi, maka kita buat grup komunikasi ya teman-teman, khusus untuk penyelesaian proyek. Dan tidak hanya grup saja, namun kita adakan pertemuan rutin sehingga tidak terjadi lagi masalah miskomunikasi seperti itu ya teman-teman, sehingga proyek bisa selesai tepat waktu sesuai deadline seperti itu. Jadi opsi yang D di sini lebih sesuai dengan masalah di soal. Jadi opsi dengan poin 3 itu ada di opsi yang C, disusul opsi yang B dan A ya teman-teman, seperti itu. Soal nomor 3, sebuah instansi pemerintah memutuskan untuk menggunakan sistem baru dalam pengelolaan data. Namun beberapa anggota tim menunjukkan resistensi karena mereka sulit beradaptasi. Sebagai seorang manajer, tindakan apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengatasi resistensi tersebut? Nah, di sini ya teman-teman, jadi masalahnya adalah mereka itu sulit beradaptasi. Opsi yang A, memberikan pelatihan tambahan dan pendampingan untuk penggunaan sistem baru. Nah, karena di sini sistem baru ya teman-teman, dalam pengelolaan data, mereka kan sulit untuk beradaptasi. Jadi opsi yang A di sini sudah sesuai dengan konteks soal sebenarnya. Karena mereka kesulitan, maka kita berikan pelatihan tambahan. Dan tidak hanya pelatihan saja, namun sekaligus pendampingan ya teman-teman untuk penggunaan sistem baru sehingga mereka akan terbiasa dan beradaptasi seperti itu. Opsi yang B, memberikan instruksi tegas agar seluruh anggota tim mematuhi sistem baru. Nah, di sini kan bukan karena mereka tidak mematuhi sistem baru, namun karena mereka itu masih sulit beradaptasi ya teman-teman. Jadi opsi yang B di sini kurang sesuai dengan konteks soal. Kita hanya menuntut saja ya teman-teman dengan tegas seperti itu, namun tidak memberikan solusi bagi mereka yang kesulitan. Opsi yang C, menunjuk anggota tim yang sudah mahir untuk mengajarkan yang lain. Nah, bisa saja ya teman-teman, kalau di guru ya teman-teman, ini bisa masuk kepada tutor sebaya seperti itu. Bisa juga diterapkan di lingkungan kerja. Namun yang lebih sesuai dengan konteks soal, jika kita bandingkan, lebih masuk opsi yang A ya teman-teman, seperti itu. Karena belum tentu efektif juga untuk dilakukan kalau kita hanya mengandalkan tim yang mahir. Juga kan tim yang mahir tersebut pasti kan ada pekerjaan ya teman-teman yang harus diselesaikan. Kalau masih mereka harus mengajari tim yang kurang mahir, maka akan memakan banyak waktu. Lebih baik kita memfasilitasi dengan mengadakan pelatihan saja. Opsi yang D, menunda implementasi sistem baru. Berarti di sini kan kita tidak mendukung adanya pembaruan ya teman-teman. Jadi kita tidak memfasilitasi pegawai kita untuk segera beradaptasi dengan sistem baru seperti itu. Jadi yang paling bagus adalah opsi yang A. Nah, jadi opsi dengan poin 3 adalah opsi yang C, disusul opsi yang B, dan yang terakhir adalah D, seperti itu. Karena opsi yang D di sini menyatakan bahwa kita tidak akan mendukung adanya adaptasi kerja baru, seperti itu.
Soal nomor 4, Anda dihadapkan pada situasi di mana dua anggota tim mengajukan cuti mendadak, sementara proyek yang sedang berjalan memiliki tenggat waktu yang ketat. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk menjaga kelancaran proyek? Nah, di sini ya teman-teman, jadi waktunya itu ketat seperti itu ya teman-teman. Lalu juga karena waktunya ketat, namun ditambah ada yang mengajukan cuti secara mendadak seperti itu ya teman-teman. Apa yang harus kita lakukan sebagai ketua tim di situ ya teman-teman? Opsi yang A meminta anggota lain untuk bekerja lembur guna menutupi kekosongan dan agar selesai sesuai deadline. Mungkin saja dilakukan ya teman-teman. Namun kalau meminta anggota lain bekerja lembur di sini mungkin sedikit kurang bijaksana ya teman-teman. Walaupun itu konsekuensi sebuah tim. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang cuti seperti itu, ada masalah, maka anggota tim lainnya harus bertanggung jawab, entah mungkin akan melakukan lembur dan lain sebagainya. Namun opsi yang A di sini kan seakan-akan kita memaksa seperti itu ya teman-teman. Opsi yang B meminta kedua anggota tim yang cuti untuk membatalkan rencana cutinya. Nah, tidak boleh ya teman-teman. Karena kita juga di sini diukur sosiokultural kita. Siapa tahu yang cuti itu memang ada urusan mendesak yang tidak dapat ditinggalkan seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang B di sini tidak boleh kita lakukan. Opsi yang C mendelegasikan pekerjaan yang tersisa kepada tim lain atau divisi lain. Nah, walaupun mungkin saja dilakukan, namun alangkah baiknya tim kita sendiri yang menyelesaikannya ya teman-teman seperti itu. Itu dikatakan bahwa kita tanggung jawab. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan opsi yang A dengan C, lebih baik opsi yang A teman-teman. Nah, opsi yang D di sini bagus banget teman-teman. Jadi kita melakukan reprioritas pada tugas yang paling penting dan mendesak sesuai dengan konteks soal. Karena di soal dikatakan bahwa beberapa proyek itu memiliki tenggat waktu yang ketat seperti itu. Maka penting untuk dilakukan reprioritas sehingga kita akan mengetahui mana sih tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai deadline seperti itu ya teman-teman. Jadi yang paling penting dan juga mendesak. Opsi yang di sini masuk akal sesuai dengan konteks soal dan juga bijaksana. Soal nomor 5, seorang kepala divisi mengajukan usulan proyek dengan anggaran yang besar, namun pihak manajemen hanya menyetujui sebagian dari dana yang diajukan. Apa tindakan pertama yang sebaiknya diambil kepala divisi untuk menyesuaikan rencana proyek tersebut? Nah, di sini ya teman-teman, usulannya itu besar anggarannya, namun yang disetujui itu tidak semuanya ya teman-teman. Jadi sebagian aja seperti itu. Bagaimana sih tindakan kita seperti itu sebagai kepala divisi? Opsi yang A membatalkan beberapa komponen proyek agar anggaran sesuai dengan yang disetujui. Nah, apakah dengan membatalkan beberapa komponen proyek ini sudah efektif dan efisien? Apakah juga bijaksana juga ya teman-teman? Kita lihat opsi yang lainnya terlebih dahulu. Mencari sponsor tambahan dengan semangat dari luar organisasi untuk menutupi kekurangan dana. Nah, ini lebih bagus ya teman-teman. Berarti kan kita semangat untuk berprestasi, bertanggung jawab terhadap proyek seperti itu ya teman-teman, dibandingkan dengan opsi yang A langsung membatalkan saja. Opsi yang C mengidentifikasi prioritas utama dari proyek dan mengalokasikan anggaran secara efisien. Nah, di sini lebih bijaksana ya teman-teman. Jadi yang kita akan laksanakan yang prioritas utama terlebih dahulu ya teman-teman dari sebuah proyek. Lalu kita alokasikan anggarannya itu secara efisien. Nah, di sini bagus sekali sesuai dengan konteks soal karena dikatakan bahwa tidak semua usulan kita itu disetujui. Jadi penting untuk mengalokasikan anggaran secara efisien agar ini ya teman-teman sesuai dengan target ya teman-teman. Jadi misalnya prioritas utamanya harus selesai dengan dana segini, jadi memang benar-benar selesai seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang C di sini bijaksana sekali. Opsi yang D menegosiasikan kembali anggaran dengan pihak manajemen agar anggaran penuh disetujui. Nah, kita di sini terlihat memaksakan diri ya teman-teman. Jadi pastikan pihak manajemen itu sudah mempertimbangkan seperti itu ya teman-teman. Proyek juga tidak hanya di divisi kita. Jadi mereka berarti sudah mempertimbangkan betul. Maka kita di sini sebagai kepala divisi harus bisa menggunakan anggaran tersebut dengan baik secara efisien ya teman-teman. Jadi proyek benar-benar terselesaikan sesuai dengan deadline. Jadi proyek-proyek prioritas terlebih dahulu. Jadi opsi yang paling bagus adalah opsi yang C teman-teman. Nah, ini adalah urutan-urutannya. Silakan teman-teman jika memang tidak memilih opsi dengan poin 4 nanti bisa dihitung skor akhirnya berapa.
Soal nomor 6, seorang anggota tim yang sebelumnya berkinerja baik tiba-tiba menunjukkan penurunan produktivitas dan sering absen. Ketika ditanya, ia tidak memberikan alasan yang jelas. Sebagai seorang pemimpin, tindakan apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memberikan teguran karena absennya yang sering dan menurunnya produktivitas. Nah, bagus ya teman-teman, sesuai dengan konteks soal juga, karena kan eh, penurunan produktivitas seperti itu ya teman-teman. Lalu juga alasannya yang diberikan itu tidak jelas mengapa sering absen. Nah, kita memberikan teguran daripada tidak sama sekali, ini lebih bagus. Opsi yang B, menyelidiki lebih dalam dan menawarkan dukungan yang mungkin ia butuhkan. Nah, di sini lebih bijaksana ya teman-teman. Jadi kita masih praduga tidak bersalah ya teman-teman. Jadi kita selidiki lebih dalam seperti itu, apa sih penyebabnya. Setelah kita mengetahui, kita tawarkan dukungan yang mungkin dibutuhkan oleh anggota tim tersebut ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang B di sini bijaksana sekali. Opsi yang C, meminta anggota tim lain untuk mengambil alih sebagian pekerjaannya. Nah, di sini kurang tepat teman-teman. Jadi kan kita akan membebani anggota tim lain seperti itu ya teman-teman. Padahal anggota tim lain itu pasti ada bagiannya sendiri dalam pekerjaan. Jadi opsi yang C kurang bijaksana. Opsi yang B, mengurangi jumlah pekerjaannya agar tidak terlalu terbebani. Nah, belum tentu juga ini bisa menjadi solusi ya teman-teman. Siapa tahu dengan mengurangi jumlah pekerjaan juga masih akan membuatnya sering absen ya teman-teman. Jadi masalah tidak terselesaikan dengan baik seperti itu. Maka yang harus kita lakukan memang menyelidiki lebih dalam penyebabnya ya teman-teman. Lalu kita berikan dukungan yang dibutuhkan. Jadi opsi yang B di sini lebih efektif, efisien, dan bijaksana untuk dilakukan. Soal nomor 7, Anda memiliki seorang bawahan yang kerap kali mengabaikan instruksi dan lebih suka menyelesaikan tugas dengan caranya sendiri, yang kadang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk menghadapi bawahan tersebut? Nah, perlu digarisbawahi, kita di sini adalah sebagai pimpinan ya teman-teman, yang memiliki bawahan yang bermasalah. Nah, masalahnya apa? Bawahan kita itu sering mengabaikan instruksi, lalu menyelesaikan tugas dengan cara sendiri. Namun caranya itu tidak sesuai dengan standar ya teman-teman. Berarti kan seharusnya tidak dipakai seperti itu. Opsi yang A, memberikan teguran dan menekankan pentingnya mengikuti instruksi. Nah, di sini bagus ya teman-teman. Karena at least ada penanganan dari diri kita seperti itu. Karena bawahan kita bermasalah, maka kita harus memberikan teguran. Nah, kita juga mengingatkan pentingnya mengikuti instruksi sesuai dengan konteks soal ya teman-teman. Karena bawahan kita itu menyelesaikan tugas dengan cara sendiri yang kadang tidak sesuai dengan standar. Jadi seharusnya mengikuti instruksi seperti itu. Jadi opsi yang A ini sebenarnya sudah sesuai dengan konteks soal. Opsi yang B, membiarkan bawahan bekerja dengan caranya sendiri selama tugas selesai. Nah, tidak ya teman-teman. Jadi, kalau kita di perusahaan seperti itu, di instansi, kita harus bekerja sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Di sini kan ilustrasi soalnya sudah jelas ya teman-teman, bahwa cara yang ia pakai itu tidak sesuai dengan standar. Jadi, kalau kita memilih opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, memberikan contoh dan penjelasan tentang standar yang harus diikuti. Nah, di sini lebih bijaksana teman-teman. Jadi tidak hanya memberikan teguran saja, namun kita memberikan contoh yang benar bagaimana seperti itu. Jadi sesuai dengan standar yang harus diikuti di perusahaan atau di instansi seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi C di sini bagus sekali. Opsi yang D, mengalihkan bawahan tersebut ke pekerjaan yang lebih sederhana. Nah, apakah ketika kita mengalihkan bawahan kita ke pekerjaan yang lebih sederhana, apakah akhirnya dia akan mengikuti standar? Belum tentu ya teman-teman. Maka dari itu kita harus menegur. Tidak hanya menegur, lebih baik lagi kita memberikan contoh yang benar bagaimana. Jadi opsi yang C di sini paling tinggi poinnya. Nah, kita lihat teman-teman. Jadi opsi yang C di sini poinnya 4 diikuti dengan opsi yang A, lalu opsi D dan juga B ya teman-teman. Jadi soal nomor 7 di sini yang paling bagus adalah opsi yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 8, Anda memiliki bawahan yang seringkali bersikap negatif dan mengeluh tentang kebijakan baru yang diterapkan di kantor. Sikap ini mulai mempengaruhi suasana kerja tim. Sebagai pemimpin, apa tindakan terbaik yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah, di sini ya teman-teman, jadi berkenaan dengan bawahan kita lagi yang bermasalah, jadi seakan-akan kita menjadi pemimpin seperti itu. Di sini bawahannya
bersikap negatif, yaitu mengeluh tentang kebijakan baru yang ditetapkan di kantor ya teman-teman, sehingga ini akan mempengaruhi kerja tim. Nah, opsi yang A mengabaikan keluhan bawahan dan fokus pada anggota tim lain yang lebih produktif. Nah, di sini kurang tepat ya teman-teman. Jadi bawahan yang sering mengeluh kita harus tindak lanjuti, tidak kita abaikan, sehingga tidak akan mempengaruhi suasana kerja tim seperti itu. Jadi opsi yang A di sini kurang bijaksana. Opsi yang B meminta bawahan tersebut untuk berhenti mengeluh demi menjaga suasana kerja. Nah, dibanding opsi yang A, opsi yang B di sini masih bagus ya teman-teman. Paling tidak ada usaha seperti itu, kita meminta bawahan kita untuk berhenti mengeluh. Opsi yang C mengajak bawahan tersebut untuk berdiskusi secara pribadi mengenai kekhawatirannya. Nah, di sini lebih bijaksana teman-teman, daripada hanya meminta bawahan tersebut untuk berhenti. Berarti kan kita tidak mau mendengarkan versi dia seperti itu, kita tidak mau mendengarkan alasannya apa. Lebih baik kita ajak diskusi ya teman-teman, jadi apa sih permasalahan sebenarnya. Dan diskusi di sini dalam soal manajerial itu positif sekali. Berdiskusi berarti kan kita akan menemukan solusi yang terbaik terhadap suatu masalah seperti itu. Opsi yang D menyampaikan kepada tim bahwa keluhan tentang kebijakan baru tidak akan ditoleransi. Nah, di sini juga kurang bijaksana ya teman-teman. Karena di sini yang bersikap negatif itu hanya bawahan kita, satu orang itu. Seperti itu ya teman-teman. Alangkah baiknya kita langsung to the point, berdiskusi dengan bawahan tersebut saja seperti itu. Secara pribadi, tidak perlu melibatkan orang lain. Jadi opsi yang C di sini lebih bijaksana. Nah, opsi yang B memiliki poin 3 diikuti oleh opsi yang A dan juga opsi yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 9, salah satu bawahan Anda terlihat sering menghindari tanggung jawab dan melemparkan pekerjaannya kepada anggota tim lain, sehingga menimbulkan ketegangan dalam tim. Apa langkah terbaik yang dapat Anda lakukan sebagai pemimpin? Nah, kurang lebihnya mirip dengan opsi sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita sebagai pemimpin memiliki bawahan yang bermasalah, hanya masalahnya saja yang berbeda-beda. Nah, di sini masalahnya adalah bawahan kita sering menghindari tanggung jawab dan malah membebankan kepada rekan sejawatnya seperti itu ya teman-teman. Jadi masalahnya akan menimbulkan ketegangan dalam tim. Nah, opsi yang A memberikan teguran keras di depan tim agar menjadi contoh dan mencegah hal yang sama terjadi. Nah, bisa saja dilakukan ya teman-teman. Namun, teguran keras di depan tim di sini tampak tidak bijaksana. Alangkah baiknya tegurannya secara halus seperti itu, atau jika ingin menegur dengan lebih keras ya teman-teman, kita menegur secara pribadi saja seperti itu. Jadi tidak terkesan mempermalukan. Opsi yang B meminta anggota tim lain untuk saling bekerja sama menyelesaikan pekerjaannya. Nah, mungkin saja bisa dijadikan opsi seperti itu ya teman-teman. Namun kalau di sini menyelesaikan pekerjaannya, maka bawahan kita yang bermasalah itu tidak akan berubah ya teman-teman seperti itu. Jadi opsi yang B di sini masih bukan solusi yang paling efektif. Nah, opsi yang C di sini bagus banget teman-teman. Seperti yang aku selalu sampaikan di video sebelumnya. Jadi diskusi itu bagus banget untuk dipilih. Di sini mengadakan diskusi empat mata. Tujuannya apa? Mengevaluasi kinerjanya dan mengingatkan akan tanggung jawabnya. Seperti itu ya teman-teman. Sesuai dengan konteks soal, karena di sini kan bawahan kita menghindari tanggung jawab. Jadi kita memilih opsi yang menunjukkan bahwa kita akan mengingatkan akan tanggung jawabnya agar dia tidak menghindari lagi seperti itu. Jadi opsi yang C ini sudah sesuai dengan konteks soal. Opsi yang D mengeluarkan kebijakan agar setiap anggota tim lebih mandiri dalam bekerja. Nah, di sini juga bagus ya teman-teman. Namun opsi yang C di sini lebih masuk kepada konteks soal. Soal nomor 10, seorang rekan kerja mengajak Anda untuk memanipulasi data laporan agar terlihat lebih baik di mata atasan. Ia beralasan bahwa hal ini tidak akan merugikan siapapun dan hanya akan membantu tim agar mendapat penilaian yang bagus. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, walaupun ya teman-teman ada ilustrasi bahwa hal tersebut tidak merugikan siapapun seperti itu, namun jika
penilaiannya itu sudah dimanipulasi. Nah, manipulasi di sini kan tidak baik ya teman-teman. Jadi menunjukkan bahwa integritas kita kurang di situ, kejujuran kita kurang. Jadi opsi yang A, menolak ajakan tersebut dan melaporkan rencana manipulasi kepada atasan atau pihak terkait, ini adalah opsi yang bagus ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mengajak maka kita tolak seperti itu. Jadi kalau hal negatif kita tolak. Nah, bahkan kita akan melaporkan rencana manipulasi kepada atasan atau pihak terkait. Nah, ini bagus banget teman-teman untuk mencegah seperti itu. Opsi yang B, menerima ajakan. Sudah salah ya teman-teman, walaupun ada syarat di sini, ini sudah tidak benar. Opsi yang C, mengabaikan ajakan tersebut dan tidak ikut campur dalam proses penyusunan laporan. Nah, di sini bagus juga teman-teman. Namun mengabaikan ajakan di situ mungkin saja sama dengan menolak sebenarnya ya teman-teman. Namun kita tidak akan menindaklanjuti dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti itu, atau dalam hal ini adalah atasan. Jadi opsi yang C di sini lebih kepada tidak peduli ya teman-teman. Yang penting diri kita tidak melakukan hal yang salah. Padahal kita seharusnya membawa teman kita ke jalan yang benar seperti itu, mencegah hal yang tidak baik untuk terjadi. Opsi yang D, menyarankan rekan untuk melakukannya sendiri jika memang merasa perlu. Nah, ini juga salah ya teman-teman. Kita malah menyarankan walaupun kita tidak ikut melakukannya. Berarti kan kita ada andil terhadap keputusan teman melakukan manipulasi. Jadi opsi yang terbaik di sini opsi yang A ya teman-teman. Jadi tegas seperti itu, menolak. Soal nomor 11, Anda bekerja dalam satu tim dengan seorang rekan yang mengajak Anda untuk mengurangi jumlah jam kerja yang dicatat, sehingga terlihat lebih produktif tanpa harus bekerja lebih lama. Apa tindakan yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, di sini mirip dengan soal sebelumnya. Ini kan juga tindakan manipulasi ya, teman-teman. Jadi, di sini kan mengurangi jumlah jam kerja yang dicatat. Jadi terlihat lebih produktif tanpa harus bekerja lebih lama seperti itu. Jadi di sini sudah tidak benar ya teman-teman, sudah masuk kepada manipulasi. Opsi yang A, menolak ajakan tersebut dan mengingatkan rekan tentang pentingnya kejujuran dalam bekerja. Nah, ini bagus banget ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mengajak seperti itu kita tolak. Lalu kita mengingatkan rekan tentang pentingnya kejujuran dalam bekerja. Kita juga ada andil dalam mengingatkan teman dalam ini ya teman-teman, mencegah teman melakukan kesalahan seperti itu. Jadi opsi yang A di sini bagus dan bijaksana sekali. Opsi yang B, setuju dengan ajakan tersebut, pasti salah ya teman-teman. Opsi yang C, melaporkan tindakan ini kepada manajer atau bagian terkait di perusahaan. Nah, ini juga bagus ya teman-teman. Jadi kita tegas seperti itu, pribadi yang berintegritas sangat menolak terhadap manipulasi seperti itu ya teman-teman. Namun ketika kita bandingkan masih lebih bijaksana opsi yang A teman-teman. Jadi sesuai dengan konteks soal juga, karena di sini adalah ajakan, maka kita harus memilih opsi yang menolak. Kalau opsi yang C di sini kan tidak ada kata menolak, langsung melaporkan tindakan ini kepada manajer atau bagian terkait di perusahaan. Nah, di sini kan rekan kerja kita. Alangkah baiknya kita peringatkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi opsi yang A di sini lebih bagus daripada opsi yang C. Opsi yang D, memberitahu rekan lain agar mereka mengetahui tindakan rekan kerja Anda. Nah, lebih bagus opsi yang A ya teman-teman. Di sini kita lihat ya teman-teman, jadi opsi dengan poin 3 adalah opsi yang C disusul oleh opsi D dan juga opsi yang B. Jadi poin 1 di situ menunjukkan bahwa kita tidak berintegritas atau integritas kita rendah ya teman-teman, seperti itu. Soal selanjutnya, soal nomor 12, dalam suatu proyek rekan kerja Anda mengusulkan untuk menambahkan biaya palsu agar anggaran proyek terlihat lebih besar. Ia mengatakan bahwa ini adalah hal yang biasa dan tidak akan diketahui oleh atasan. Apa respon yang paling sesuai? Nah, sama ya teman-teman. Jadi biaya palsu di sini kan jenis manipulasi juga. Jadi di sini soal manajerial yang jenis mengukur integritas seorang ASN seperti itu ya teman-teman. Pasti kita menolak, tidak menyetujui.
Opsi yang A di sini ada kata menyetujui, pasti salah ya teman-teman. Opsi yang B menolak usulan tersebut dan memberikan saran untuk tetap menyusun anggaran yang jujur. Nah, di sini bagus ya teman-teman. Karena di sini mengusulkan menambahkan biaya palsu, maka kita menolak usulan tersebut. Selain itu, kita memberikan saran untuk tetap menyusun anggaran yang jujur. Berarti kan kita ada andil untuk memperingatkan ini ya teman-teman rekan kerja seperti itu, mencegah rekan kerja kita untuk melakukan kesalahan. Nah, opsi yang C menghindari diskusi lebih lanjut dan fokus pada pekerjaan Anda sendiri karena Anda ingin menjadi pegawai yang jujur. Nah, walaupun tampak bagus juga, namun kita menghindari diskusi lebih lanjut berarti kan kita tidak memperingati teman kita ya teman-teman seperti itu. Jadi kita tidak menasehati, kita tidak mengatakan bahwa hal itu salah seperti itu. Jadi opsi yang C di sini kurang tepat, masih lebih bagus opsi yang B. Opsi yang D mengikuti usulannya namun hanya dalam skala kecil. Nah, salah ya teman-teman, walaupun di sini hanya dalam skala kecil, namun kita sudah mengikuti usulan yang tidak baik seperti itu. Jadi pasti salah. Opsi yang terbaik adalah opsi yang B. Soal nomor 13, seorang rekan mengajak Anda untuk bekerja sama memanipulasi hasil evaluasi kinerja agar tim terlihat memiliki kinerja yang lebih baik daripada kenyataannya. Rekan tersebut beralasan bahwa hal ini demi kepentingan tim. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Nah, jangan fokus kepada alasannya, teman-teman. Kalau di sini sudah tidak berintegritas seperti itu, melakukan manipulasi, lalu tidak sesuai dengan kenyataan, data yang diberikan, pasti itu salah ya teman-teman. Dan pasti soal manajerial ini mengukur integritas kita, kejujuran kita dalam bekerja. Nah, jadi kita harus memilih opsi yang menolak ya teman-teman. Nah, biar cepat, yang ada kata menolak ini pasti jawabannya. Jadi opsi yang A di sini salah, opsi yang D salah, antara opsi B dan C. Opsi yang B menolak dan menjelaskan bahwa memanipulasi data adalah tindakan yang tidak etis. Sedangkan opsi yang C menolak dengan tegas dan mengancam akan menyampaikan kepada atasan rekan kerja yang berani memanipulasi. Nah, di sini ya teman-teman, ketika kita bandingkan lebih bijaksana opsi yang B ya teman-teman. Jadi di sini menolaknya itu namun juga dengan memperingatkan teman kita, menasehati dengan cara menjelaskan bahwa memanipulasi data itu tindakan yang tidak etis, sehingga kemungkinan besar rekan kerja kita di sini kalau diberitahu dengan halus, dengan baik-baik, maka akan berubah pikiran ya teman-teman, tidak akan melakukan hal yang salah seperti itu. Namun ketika kita memilih opsi yang C, walaupun di sini menolak dengan tegas, namun kata mengancam di sini negatif ya teman-teman, tidak baik untuk dipilih. Seharusnya daripada mengancam, lebih baik kita menegur, menasehati, atau menggunakan kata kerja lain yang lebih bijaksana seperti itu. Jadi opsi yang B di sini lebih baik dibandingkan opsi yang C. Kita lanjut soal nomor 14, tim Anda baru saja menyelesaikan sebuah proyek, namun setelah dievaluasi terlihat bahwa hasil proyek tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan klien. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi selama pelaksanaan proyek. Apa langkah yang paling tepat agar hal ini tidak terulang di proyek berikutnya? Nah, di sini ya teman-teman, jadi kurangnya koordinasi itu masalahnya ya teman-teman. Jadi kita fokus di situ. Opsi yang A menerapkan sistem pelaporan rutin untuk memantau perkembangan proyek lebih dekat. Nah, di sini bisa saja dilakukan ya teman-teman. Opsi yang B menyusun tim baru dengan anggota yang lebih berpengalaman dan kompeten untuk proyek selanjutnya. Nah, walaupun masuk akal saja dilakukannya teman-teman, kita pastikan ingin memiliki tim yang solid seperti itu, kompeten ya teman-teman. Namun ada kemungkinan saja kalau dalam satu tim itu pasti ada yang tidak kompeten. Nah, daripada kita membuang tim tersebut, alangkah baiknya kita bisa membuat
rekan kerja tersebut menjadi rekan kerja yang kompeten seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mempengaruhi ke jalan yang benar seperti itu. Jadi opsi yang B di sini kurang bijaksana. Opsi yang C mengganti beberapa anggota tim yang kurang aktif selama proyek berjalan demi kelancaran proyek. Sama ya teman-teman, seperti yang aku sampaikan sebelumnya. Jadi seakan-akan kita membuang tim yang kurang kompeten, padahal yang kurang kompeten itu kita harus pengaruhi, kita harus latih, kita harus ajari. Kalau kita bisa membuatnya kompeten, maka itu lebih bagus ya teman-teman daripada membuang mereka atau memilih-milih tim. Opsi yang D menegur dan menasehati anggota tim yang kurang kontribusi agar lebih bertanggung jawab. Nah, di sini juga bagus teman-teman opsi yang D. Nah, namun yang lebih sesuai dengan konteks soal itu adalah opsi A teman-teman. Karena di sini kan masalahnya adalah kurangnya koordinasi. Jadi kita harus lebih sering berkoordinasi seperti itu ya teman-teman, berkomunikasi seperti itu, bekerja sama. Dengan cara apa? Jadi kita melakukan pelaporan rutin. Berarti kan di sini kan komunikasi dan koordinasi kalau rutin pasti akan berjalan baik proyeknya ya teman-teman sesuai dengan kriteria yang ditetapkan klien seperti itu ya teman-teman. Jadi tujuannya untuk memantau perkembangan proyek yang lebih dekat. Nah, di sini lebih masuk sesuai dengan konteks soal dibandingkan opsi yang D, walaupun opsi yang D di sini juga bagus. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Jadi opsi D dengan poin 3 diikuti dengan opsi C dan juga opsi B. Soal terakhir adalah kuis. Kuisnya adalah atasan Anda sering memberikan tugas-tugas tambahan tanpa perencanaan yang jelas dan tanpa mempertimbangkan beban kerja Anda. Anda merasa bahwa pekerjaan Anda menjadi tidak efisien dan sulit untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk menghadapi situasi ini? A. Mengabaikan tugas tambahan tersebut dan hanya fokus pada tugas yang sudah diberikan sebelumnya. B. Mengajukan protes langsung kepada atasan agar tidak memberikan terlalu banyak tugas tambahan. C. Mencari waktu yang tepat untuk berdiskusi dengan atasan mengenai beban kerja dan meminta prioritas tugas yang lebih jelas. D. Mendelegasikan tugas tambahan kepada rekan kerja agar pekerjaan Anda tetap berjalan efisien. Nah, silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Jangan lupa juga silakan menghitung poin yang didapat dari teman-teman saat mencoba menjawab soal nomor 1 sampai 14 tadi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa dijawab kuisnya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.